Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas satu kisah yang terdapat dalam Sahih Bukhari. Hadis yang sahih. Kisah ini dikisahkan oleh Abu Sufyan bin Harb, yaitu sepupu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Sufyan mengatakan bahwasanya ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah tahun ke-6 Hijriah, yaitu gencatan senjata antara kaum muslimin dan orang-orang musyrik Mekah, maka Abu Sufyan ketika itu masih musyrik, belum masuk dalam Islam. Maka Abu Sufyan pun dengan beberapa kafilah dagang kurang lebih 30 orang pergi ke Syam, ya, melakukan perdagangan di Syam atau Syria sekarang ini. Kemudian ketika sampai di sana, maka Syam itu pada saat itu masih dikuasai oleh Raja Romawi, Kekaisaran Romawi yang beragama Nasrani. Maka Kaisar Romawi pun ketika itu ingin bertemu dengan Abu Sufyan. Ingin bertemu dengan Abu Sufyan karena ingin menanyakan bahwasanya dia mendengar, Kaisar Romawi ini mendengar bahwasanya ada seseorang dari bangsa Arab, ya, dari kota Mekah itu, yang mengaku sebagai nabi, yang mengaku sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, maka dipanggillah Abu Sufyan dan semua kafilah dagang untuk menghadap bertemu dengan Raja Romawi yang bernama Heraklius, Kaisar Heraklius. Maka Raja Romawi ini mengatakan, siapakah di antara kalian yang lebih dekat nasabnya dengan seseorang yang mengaku dirinya sebagai nabi? Maka Abu Sufyan pun mengatakan, saya adalah orang yang lebih dekat nasabnya kepada laki-laki tersebut. Karena Abu Sufyan ini, jamaah sekalian, sepupu dengan Rasulullah SAW, yaitu nasabnya bertemu di kakek yang ketiga yang bernama Abdul Manaf. Terjadilah dialog tentu dengan penerjemah. Maka Raja Romawi mengatakan, apakah laki-laki itu memiliki nasab yang bagus, nasab yang mulia? Maka kata Abu Sufyan, iya, dia adalah orang yang memiliki nasab yang tinggi. Kemudian Raja Romawi itu mengatakan, apakah ada sebelum dia dari kalian yang pernah mengaku sebagai nabi? Maka kata Abu Sufyan, tidak ada yang pernah mengaku sebagai nabi dari bangsa kami. Kemudian bertanya lagi Raja Romawi, apakah dari orang-orang tua mereka ada yang raja? Maka kata Abu Sufyan, tidak ada. Kemudian Heraklius bertanya lagi, apakah orang-orang yang mengikuti ajarannya adalah dari kalangan bangsawan, orang-orang yang terpandang, atau orang-orang yang lemah, orang-orang duafa, atau orang-orang yang rakyat biasa? Maka kata Abu Sufyan, mereka yang mengikuti ajaran laki-laki itu adalah orang-orang dari rakyat biasa atau orang-orang duafa, orang-orang yang lemah. Kemudian Heraklius bertanya lagi, apakah jumlah pengikutnya itu semakin bertambah, semakin hari semakin bertambah, atau berkurang? Maka kata Abu Sufyan, selalu bertambah. Kemudian Raja Romawi ini bertanya lagi, apakah ada salah seorang dari pengikutnya itu yang murtad karena membenci ajarannya setelah dia masuk ke ajaran tersebut? Apa kata Abu Sufyan? Tidak ada ya yang murtad. Kemudian Raja Romawi mengatakan lagi, apakah kami itu menuduh dia berdusta, ya, sebelum dia mengatakan apa-apa kepada kalian?
kalian? Apa kata Abu Sufyan? Tidak, dia tidak pernah berdusta. Kemudian Raja Romawi bertanya lagi, apakah dia itu mengingkari janjinya? Apa yang dia janjikan dia ingkari, dia selisihi? Apa kata Abu Sufyan? Kami tidak pernah melihat dia mengingkari janjinya. Kemudian Raja Romawi bertanya lagi, apakah kalian memerangi mereka, memerangi laki-laki tersebut? Maka kata Abu Sufyan, iya, kami memeranginya. Bagaimanakah peperangan kalian dengan dia? Apa kata Abu Sufyan? Peperangan kami begitu sengit. Terkadang dia yang menang, terkadang kami yang menang juga. Kemudian Raja Romawi ini bertanya lagi, apa yang diperintahkan kepada kalian? Apa yang dia perintahkan kepada kalian? Apa kata Abu Sufyan? Dia memerintahkan kami untuk menyembah hanya kepada Allah saja, tidak mensyirikatkannya, dan dia menyuruh kami untuk meninggalkan apa-apa yang dikatakan oleh nenek-nenek moyang kami, dan dia memerintahkan kami untuk sholat, untuk menunaikan zakat, untuk berlaku jujur, untuk menjaga kehormatan, dan untuk menjaga silaturahim. Maka Raja Romawi ini pun lalu mengatakan kepada penerjemahnya, sampaikan kepada dia, adapun perkataannya yang mengatakan bahwasanya laki-laki itu memiliki nasab yang mulia, maka benarlah sesemua rasul itu diutus dari kalangan orang-orang yang memiliki keturunan yang baik-baik. Kemudian tatkala dia mengatakan bahwasanya tidak ada seorang pun dari kalian yang pernah mengaku sebagai nabi, maka seandainya ada seseorang yang pernah mengaku sebagai nabi dari kalian, maka tentu laki-laki itu ingin mengikuti orang yang pernah mengaku sebagai nabi. Kemudian adapun perkataan kamu bahwasanya dari nenek moyang mereka, kakek-kakek mereka tidak ada yang menjadi raja, maka demikianlah, seandainya ada yang menjadi raja, maka tentu dia ingin mewarisi kerajaan daripada kakek-kakek mereka atau bapak-bapak mereka. Kemudian perkataanmu mengatakan bahwasanya pengikut mereka itu adalah dari kalangan du'afa, bukan kalangan-kalangan yang terpandang. Begitulah para nabi. Pengikut para nabi adalah, kebanyakan mereka adalah dari kalangan-kalangan yang kelas bawah, bukan kelas atas. Kemudian ketika saya menanyakan kepadamu, apakah pengikutnya itu terus bertambah atau berkurang? Kamu menjawab adalah terus bertambah. Begitulah keimanan. Begitulah keimanan. Apabila iman itu sudah menghunjam dalam hati seorang, maka dia pun begitulah para pengikut para nabi dan rasul itu senantiasa bertambah terus, tidak pernah berkurang. Kemudian ketika saya bertanya, apakah ada di antara pengikutnya itu yang murtad, yang keluar dari agamanya, agama laki-laki itu, maka engkau mengatakan tidak ada yang murtad sedikit pun. Begitulah apabila keimanan telah menghunjam dalam diri seseorang, maka itu susah untuk keluar darinya. Kemudian ketika itu saya mengatakan, apakah laki-laki itu mengingkari janjinya ketika dia berjanji, ketika dia berkata, maka engkau mengatakan tidak. Begitulah para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul adalah orang-orang yang tidak pernah mengingkari janjinya. Ketika saya berkata kepadamu, bertanyakan kepada kamu, apa yang dia perintahkan kepada kalian,
Maka engkau menjawab, sesungguhnya dia memerintahkan kepada kalian yaitu menyembah hanya kepada Allah saja, tidak mensyirikatkannya dengan sesuatu apapun, ya melarangnya dari melakukan penyembahan terhadap berhala, dan menyuruh kalian melaksanakan sholat, membayar zakat, berlaku jujur, dan menjaga kehormatan dan menjaga silaturahim. Jika sekiranya apa yang engkau katakan itu benar, maka suatu saat dia akan menguasai kerajaanku. Kemudian Heraklius ini mengatakan kembali, sesungguhnya aku telah mengetahui bahwasanya akan muncul seorang nabi. Hanya saja saya tidak tahu bahwasanya nabi itu dari kalangan kalian, dari bangsa kalian. Jika sekiranya saya tahu, saya bisa menemui dia, laki-laki tersebut yang mengaku sebagai nabi, saya akan berupaya sedapat mungkin untuk bertemu dengannya. Dan jika sudah saya bersama dengannya, maka saya akan cium kepalanya dan saya akan cuci kedua kakinya. Kemudian diberikanlah kepada Heraklius itu surat dari Rasulullah SAW yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang, min Muhammad bin Abdillah wa Rasulihi, dari Muhammad bin Abdillah dan Rasulnya, dari Muhammad hamba Allah dan Rasulnya, ila Hirqal, kepada Heraklius Azim Rum, Raja Romawi, Kaisar Romawi, salamun ala manittaba'il huda, keselamatan bagi siapa yang mengikuti petunjuk. Amma ba'd, fa inni adu'uka, sesungguhnya aku mengajak engkau kepada Islam. Aslim taslam, Islamlah kamu, maka kamu akan selamat. Yu'tikallahu ajraka, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadamu 2 kali lipat pahala. Fa in tawallaita, adapun jika engkau berpaling daripada Islam, fa inna 'alaika ismul al-arisiyin, maka engkau akan memikul dosa-dosa penduduk negeri Syam ini. Kemudian dituliskan ayat Allah Subhanahu wa taala, ya ahlal kitab, wahai para pemilik Alkitab Yahudi dan Nasrani, ta'alu ila kalimatin sawa, marilah kalian kepada kalimat yang sama, bainana wa bainakum, antara kami dan kalian, alla na'budu illallah, yaitu kita tidak menyembah melainkan hanya kepada Allah, wala nusyrika bihi syai'a, dan kita tidak menyekutukan sedikit pun, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, wala yattakhidhu ba'duna ba'dhan arbaba, dan tidak ada sebagian kita menjadikan sebagian lain sebagai Tuhan min dunillah, selain Allah Subhanahu wa taala. Fa in tawallau, jika kalian berpaling daripada agama Islam ini, faqulu ishhadu, maka katakanlah, ishhadu, saksikanlah, bi anna muslimun, bahwasanya kami adalah orang-orang muslim. Demikianlah pemirsa sekalian, satu kisah yang sangat luar biasa, yaitu tentang bagaimana awal-awal dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan akan kebenaran nubuah kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Raja Heraklius ketika itu mengakui bahwasanya dia adalah seorang nabi utusan Allah Subhanahu Wa Taala, membawa kebenaran karena dia meyakini bahwasanya kerajaan Romawi akan dikuasai oleh kaum muslimin. Demikianlah, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.